Girl, you're classic and you're perfect and you alright T, cause you flawed like me. Yeah, you're new school, but you're old soul. Yeah, you're special. Olahraga You all I sportif. need. Girl, you're classic. Perkenalkan, nama saya Darwis Suleman Gaul dengan NIM 61831111035 dari kelas 3B 2018. Nah, di sini saya akan menjelaskan pada mata kuliah dasar-dasar ilmu kepelatihan, yaitu di bab 3 tentang pembinaan prestasi olahraga. Nah, di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan 5 topik pembahasan, yaitu yang pertama pemasalan, yang kedua pembibitan, yang ketiga prediksi tinggi badan dalam pembibitan, yang keempat keuntungan identifikasi atlet berbakat, dan yang terakhir nanti yaitu yang kelima pembinaan prestasi. Oke, baik, topik yang pertama itu pemasalan. Pemasalan berasal dari kata masal yang artinya mengikut sertakan atau mengakibatkan orang banyak. Nah, adapun yang dimaksud pemasalan olahraga adalah suatu upaya atau proses untuk mengikut sertakan seluruh lapisan masyarakat atau mengikut sertakan peserta sebanyak mungkin supaya dapat terlibat dalam kegiatan olahraga dalam rangka pencarian bibit-bibit atlet yang berbakat yang dilakukan secara teratur dan dilakukan secara terus-menerus. Nah, artinya ialah bahwa permasalahan ini untuk mengikut sertakan, untuk mengajak banyak orang dalam rangka pencarian bibit-bibit atlet. Nah, permasalahan dalam olahraga ini misalnya banyak orang yang dilakukan atau permasalahan untuk mengikut sertakan bagaimana seorang itu ikut serta dalam pencarian bibit-bibit yang berbakat dan dilakukan secara terus-menerus dan secara berulang-ulang. Itu yang dimaksud dengan permasalahan, atau dalam pengertian secara umumnya itu mengikut sertakan atau melibatkan orang banyak sehingga mengikuti dalam pencarian berbakat yang dilakukan secara terus-menerus dan secara berulang-ulang. Oke, topik yang kedua yaitu pembibitan. Seperti yang dikemukakan KONI 1997, pembibitan adalah upaya yang diterapkan untuk menjaring atlet berbakat dalam olahraga prestasi yang diteliti secara terarah dan intensif melalui orang tua, guru, dan pelatih pada suatu cabang olahraga. Nah, yang dimaksud pembibitan olahraga di sini ialah pembibitan ini dilakukan untuk menjaring atlet berbakat dalam olahraga prestasi yang diteliti secara terarah dan juga intensif melalui bantuan atau dukungan dari orang tua, pelatih, dan juga guru. Yang artinya pembibitan ini ialah suatu langkah-langkah yang dilakukan untuk menjaring bagaimana mendapatkan atau membuat seorang atlet ini menjadi berbakat, memiliki bakat yang maksimal. Itulah yang disebut dengan pembibitan di dalam olahraga. Oke, topik yang ketiga yaitu prediksi tinggi badan dalam pembibitan. Nah, di dalam topik ini ada 7 bagian ataupun pembahasan materi. Nah, yang pertama yaitu memiliki kelebihan kualitas bawaan sejak lahir. Prediksi tinggi badan yang kedua yaitu dalam pembibitan memiliki fisik dan mental yang sehat.
tidak catat tubuh dan postur tubuh yang sesuai dengan cabang olahraga yang diminati. Maksudnya adalah memiliki fisik mental yang sehat ataupun yang utuh, yang sempurna gitu. Dan tidak mengurangi cacat tubuh. Yang ketiga, memiliki fungsi-fungsi organ tubuh yang baik. Dan yang keempat, memiliki kemampuan gerak dasar yang seperti kekuatan, kecepatan, daya tahan, dan juga kelincahan dan lain-lainnya. Yang disebut dengan kemampuan gerak dasar. Nah, yang kelima yaitu memiliki inteligensi yang tinggi, nalar ataupun pengetahuan yang tinggi. Itu yang bagian kelima. Nah, bagian keenam, memiliki karakter bawaan sejak lahir yang dapat mendukung pencapaian prestasi prima. Dan yang terakhir, memiliki kegemaran berolahraga. Nah, pada prediksi tinggi badan dalam pembibitan ini, bahwa kegemaran berolahraga ini sangat berpengaruh dalam pembibitan dalam olahraga ini. Itulah yang pembahasan tentang topik yang ketiga, yaitu pada prediksi tinggi badan dalam pembibitan. Oke, topik yang keempat yaitu keuntungan identifikasi atlet berbakat. Nah, di dalam keuntungan identifikasi berbakat ini ada 3 bagian yang penting, yaitu manfaat yang diperoleh dari pengidentifikasian bakat ini. Yang pertama, waktunya lebih efektif untuk mencapai prestasi. Nah, yang dimaksud di sini adalah ketika melakukan identifikasi atlet berbakat, maka waktunya yang didapat itu lebih efektif, seperti itu, di dalam mencari prestasi dari seorang atlet. Nah, yang kedua, mengurangi pekerjaan pelatih jika atletnya memiliki kemampuan tinggi. Maksud di sini ialah mengurangi pekerjaan pelatih jika atletnya memiliki kemampuan yang tinggi. Itu maksudnya ketika seorang pelatih sudah mengetahui kemampuan atau kelebihan yang maksimal dari atletnya, maka dia tidak terlalu capek lagi bagaimana dia mengidentifikasi ataupun mengetahui bakat dari atletnya itu, atau dia sudah lebih cepat untuk memahami bagaimana kemampuan maksimal yang dimiliki oleh atletnya. Dan yang ketiga, meningkatkan kepercayaan diri atlet dan dapat mempermudah penerapan latihan. Nah, ketika melakukan identifikasi atlet berbakat, maka keuntungannya yaitu meningkatkan kepercayaan diri pada atlet dan juga dapat mempermudah proses penerapan latihan dari seorang atlet tersebut. Itulah yang dimaksud dengan keuntungan identifikasi atlet berbakat. Oke, materi yang kelima ialah pembinaan prestasi. Pembinaan prestasi adalah mengorganisasikan atau cara mencapai suatu tujuan, teori atau spekulasi terhadap suatu prestasi. Nah, arti pembinaan olahraga di sini ialah suatu cara yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan terhadap suatu prestasi. Istilahnya, di dalam pembinaan prestasi olahraga ini, seorang pelatih melakukan membina atletnya supaya atlet tersebut dapat melakukan suatu pencapaian prestasi yang lebih maksimal atau lebih baik lagi ke depannya. Nah, dengan diadakannya pembinaan prestasi ini, maka tentunya memiliki dampak positif yang sangat berpengaruh kepada pencapaian atlet tersebut. Nah, prestasi terbaik hanya akan dapat dicapai bila pembinaan dapat dilaksanakan dan tertuju pada aspek-aspek melatih seutuhnya, mencakup kepribadian atlet, kondisi fisik, keterampilan taktik, keterampilan teknik, dan kemampuan mental. Nah, pencapaian prestasi yang maksimal tidak dapat dilakukan dalam waktu yang singkat, tetapi diperlukan suatu persiapan jangka panjang, yang artinya di dalam pembinaan prestasi ini harus memiliki yang namanya jangka panjang. Dalam melakukan pembinaan prestasi kepada atlet, tentunya tidak mampu atau
harus memiliki jangka yang panjang, tidak cukup hanya untuk jangka pendek. Karena di dalam proses pembinaan ini harus memiliki banyak tahap-tahap ataupun langkah-langkah yang dilakukan kepada atletnya tersebut. Maka dalam pembinaan prestasi ini harus memiliki yang namanya proses jangka panjang. Oke, baik, demikianlah pembahasan yang saya buat, yaitu tentang bab 3 pembinaan prestasi olahraga. Dengan adanya pemaparan ataupun penjelasan saya di bab 3 ini, yaitu tentang pembinaan prestasi olahraga ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam olahraga sportif.